Yo, what's up, Timot Gang? Lakers, astaga. Di hari dimana gue semangat banget untuk nonton Lakers hari ini, Lakers mau berubah jadi Lakers lagi, guys. Oh my god. Gue hari itu udah hype banget nonton Lakers vs OKC, dimana gue berharap ini akan intensity tinggi, akan playoff atmosphere. Luka and Shea ganti-gantian mungkin di clutch time untuk mencetak poin. Tapi gue nonton malah adalah OKC put that belt on the Los Angeles Lakers hari ini. That was a really bad ass whooping, guys. 43 poin marginnya, di mana OKC bener mendominasi Lakers hari ini dengan skor 139-96. Gue cuma bisa ngomong, what the hell was that, Lakers? Gila banget. Ini tim hanya kalah 2 kali, guys, di bulan Maret. 15-2 seinget gue rekornya. Tapi di 5 menit pertama tuh kayak orang lupa main basket, guys. Kayak time out game kayaknya, lagi main pick up game, anjir. Lakers itu di 5 menit pertama, karena 5 menit pertama juga bisa nyetak field goal. Gue gak ngerti tadi AR-15 ngapain 5 menit pertama. Gue tuh yang memberikan momentum juga ke OKC. Luka juga gue gak ngerti. Man, that game was over though in the first quarter. When you see Lu Dort berubah jadi prime Stephen Curry, that shit was over, guys. Lu Dort di kuarter pertama 14 poin, guys. 4 dari 4 3 poinnya. Itu gak masuk akal sih. Seberapa wanginya Lu Dort. Dan kita tahu ini pemain yang gue juga gak suka sih. Tapi yang paling nyebelin ini pemain. Tapi dia jago banget anjir di kuarter 1. That was menurut gue yang bikin gamenya langsung jauh banget. Emang beda level sih kayaknya ya, Lakers sama OKC. Dan of course setelah hari ini menurut gue, yeah man, the conversation untuk MVP tampaknya udah done menurut gue, karena Shea of course 28 points, 7 rebounds and 7 assists. Sedangkan Luka unfortunately tadi ini mengalami cedera non-contact terhadap hamstringnya tadi di kuarter ketiga. Luka finish with 12 points, 7 assists, tapi 6 kali turnovers, and of course juga nembaknya sangat tidak efficient. He struggled from the field. Dia 1 dari 7 tadi untuk 3 poinnya. Gue gak tahu sih what's going on with Luka. Obviously Luka is on a roll. Tadi ini sebenarnya kan dimana he was on a roll kemarin ini, karena kan dia mencetak 40 poin di 5 dari 7 game terakhirnya. Lakers juga di outscored by 25 points saat Luka ada di lapangan tadi ini selama 26 menit. So that was really rough too untuk Luka and the Lakers. Ya menurut gue kali ini chance Luka untuk memenangkan MVP udah benar-benar sirna lah. Menurut gue mungkin udah tinggal 1-2% aja dia ada kemungkinan untuk menang MVP. Sekarang ini kayak udah tinggal between Shea and Wemby aja. But most likely harusnya Bapak Shea ini akan back-to-back MVP sih setelah performance hari ini. They have a saying though. They have a saying, everyone is better than Shea until it's time to be better than Shea. Dan ya, hari ini Luka is not better than Shea, that's for sure. And I think OKC with 5 games left, they're going to have the best record menurut gue di NBA season ini, and it's a wrap, guys. It's a wrap untuk MVP conversation. Luka nyetak di bawah 20 poin 2 kali melawan OKC Thunder di season. Sedangkan Shea terakhir mencetak di bawah 20 poin itu tahun 2024, guys. Jadi kali ini udah 137 kali ya in a row at least mencetak 20 poin. That's just still amazing to me. Kita masih belum tahu Luka, tapi harus istirahat berapa lama, ini tergantung dari hasil MRI-nya besok. Mereka tuh sudah nyampe di Dallas seharusnya sekarang ini. They have 2 days off karena memang kebetulan pas lagi Easter weekend ini mereka 2 hari off. Nanti kita tunggu apakah akan jadi grade 1 strain atau grade 2, karena kalau grade 1 pas playoff 2 minggu lagi seharusnya Luka sudah bisa kembali. Tapi kalau ini grade 2, kemungkinan besar first round of the playoff
Lakers itu harus bermain tanpa Luka Doncic. Tadi menurut gue terlalu dipaksain gak sih Luka? Tadi kan di babak pertama sebenarnya udah cedera ya. Tapi emang kata JJ Redick saat halftime itu hamstringnya Luka udah melalui beberapa tes, udah dicek sama tim fisionya dan juga dokternya Lakers. Luka was good to go. Dan sayangnya sebenarnya JJ itu emang udah punya plan kalau udah 6 menitan di quarter 3 nggak ada kesempatan untuk Lakers mengejar, itu udah akan tarik Luka. Tapi it was just too late, man. It happened already, and now sedih sih liat Luka sih. Jujur gue lemes banget sih, karena obviously kita semua lagi semangat banget ya. Di timeout pun juga kita bahas Luka Doncic terus. Jadi in a game yang kita expect ini akan menjadi salah satu game yang mungkin akan paling seru season ini, ternyata kita kena prank, guys. Gue kira April Mop tanggal 1 April, guys. Ternyata Lakers masih April Mop juga nih sekarang ini. But yeah, hopefully Luka is fine. Hopefully Luka hanya grade 1 aja, jadi hanya butuh istirahat mungkin 2 mingguan saja. Karena literally the worst possible day untuk Lakers fans sih hari ini sih. Yeah, Lakers not too good too without Luka. Rekornya tahun ini tanpa Luka 7 kali menang dan 6 kali kalah. Dan Luka kalau ingin masih ingin masuk ke nominee MVP, dia harus at least main 1 game lagi sih di 5 game terakhir Lakers ini, karena totalnya dia sekarang masih hanya 64 game saja. But damn man, gue tadi jujur pengen banget lihat kayak at least ada interaction antara Luka and Shai, mungkin trash talking a bit. Just wanna see, mereka exchanging buckets. Tapi ya malah lihat OKC benar-benar ngebantai Lakers, karena at halftime aja OKC udah langsung 82 poin tadi ini. Di quarter 3 pun juga gilirannya Isaiah Joe. Tadi satu momen kalau dia 3 kali 3 points secara beruntun. Gua nggak tahu total dia berapa poin di quarter 3 itu, tapi yang pasti he was on fire. He finished with 20 points, 6 dari 8 3 poinnya. And Lakers sih benar kena expose banget sih. Apalagi big man-nya mereka, defense-nya mereka. Jadi kelihatan banget ya kalau mereka lawan tim yang elite ya. Kita ngomongin elite tim itu belum nyampe kayaknya kualitas tim Lakers ini. Karena big man-nya Lakers, Jackson Hayes dan DeAndre Ayton ini bermain 41 menit total. Hanya 2 rebound mereka berdua. Itu sedih banget sih. Ayton 1 rebound, Hayes 1 rebound, guys. Gila, itu ngeselin sih ngeliatnya sih. Itu gue nggak tahu ya, mereka nggak box atau mereka nggak ada effortnya untuk rebound sih. Salah satunya aja sih, tapi ya itu ngelawaknya nggak kira-kira lah. 2 big man Lakers hari ini. And of course juga hari ini mereka nggak bisa menjaga perimeternya mereka, karena ya obviously OKC was on fire. OKC 19 dari 42 3 poinnya, dimana itu 45%, but ya mungkin ini berasa juga ya karena absennya Marcus Smart ya, karena biasanya Marcus Smart pasti menjadi penjaganya di perimeter, apalagi juga mungkin bisa mencoba membuat hidupnya Shai lebih sulit. Tapi memang sayangnya hari ini tidak ada Marcus Smart, dan LeBron juga agak pasif ya. Gue gak tahu siapa, mungkin juga dia udah males kali, udah beda jauh. LeBron hanya 13 poin, tapi emang gue juga cukup kecewa sih dengan AR-15. AR-15 gak tahu ya, dia walaupun dia 15 poin, tapi gue gak ngerasa impactnya dia sih di game ini, kecuali gue respect banget sih sama AR-15. Dia maki fansnya OKC sih tadi, talk shit pas Luka lagi cedera. That was really disrespectful menurut gue sih, sangat pantas banget sih untuk dimaki sama si Austin Reeves. Gue bener-bener seneng banget lihat dia stand up for his teammate. LeBron, come on man, say something too. LeBron kayak pengen say something tapi ditahan-tahan kayak sama dia tadi. Tapi it's just nice man. Ini kita bisa lihat sih bagaimana mungkin ntar ke depannya pastinya chemistry antara AR-15 dan juga Luka Doncic akan semakin bagus, karena ya Luka juga pasti lihat lah ya kalau his running mate standing up for him gitu, itu ngebelain dia gitu. I think that was really good to see, and gue respect banget sih sama AR-15 for doing that. I swear man, the only good thing about the Lakers hari ini adalah Bronny James Jr. Dia outscore Chet Holmgren guys di game kali ini. Bronny nyetak 10 poin. My God, dia nyetak 10 poin sedangkan Chet hanya 7 poin guys. Bronny guys, get ready for next season. Tapi tega banget sih Bronny, si JJ sih. Tega banget JJ tadi nyuruh Bronny bawa bola dijaga sama Cason Wallace man. You know Cason Wallace tuh
dia itu build-nya like a wall bro, nggak bakal bisa dilewatin. Dan juga dia defensive instingnya luar biasa banget sih menurut gue si Cason Wallace ini. Tadi Brony kena berapa? 2-3 kali steal kali sama Cason Wallace. But hey, it's gonna be a good experience tadi untuk si Brony. Pasti dia akan belajar, he gonna work on his ball handling lah pasti nanti di off season. Dan menurut gue ya Brony tuh bisa loh jadi tipe-tipe kayak Cason Wallace gitu sih. Karena menurut gue build-nya agak lumayan mirip sih. Jadi I think he should take 1 or 2 things sih from Cason Wallace. But yeah, selain 3 poinnya OKC, hari ini juga OKC mendominasi di rebound 50-38, dan of course juga mereka memaksakan pemainnya Lakers melakukan 18 turnovers. There's just level to this shit man in basketball. Dia tadi quarter 4 itu Lakers kayak udah lawannya OKC Blue guys. Kayak udah tim jiliknya OKC tadi main di quarter 4, enak malah. Starternya OKC tadi bisa istirahat semua. And hari Rabu ntar kedua tim ini akan ketemu lagi sih. Dan Lakers akan punya kesempatan nih untuk bisa redeem themselves. Kita lihat ya apakah mereka punya pride tinggi atau enggak nih untuk bisa merespon kekalahan ini, atau memang ya level Lakers begitu, emang nggak bisa aja compete lawan OKC Thunder. Gue penasaran sih hari Rabu nanti, and most likely they will be without Luka Doncic sih nanti ini. Gue gak tau sih kalau nggak ada Luka gitu, menurut gue ya LeBron harus jadi opsi nomor 1 lagi. I don't know, I feel that way. Menurut gue they have to give the ball to LeBron more sih nanti pas nggak ada Luka Doncic. But you tell me guys, gimana tuh ntar kalau nggak ada Luka Doncic di kolom comment section ya. Ya Lakers sekarang ini masih nggak bisa menang ya lawan top 4 teams. Karena rekornya 1-10 guys, lawan tim yang punya rekor 4 terbaik ya di NBA. I think maybe juga mungkin aja Lakers harus istirahatin beberapa pemainnya kali sebelum playoff. Mungkin aja mereka mau ke posisi 4, siapa tahu biar ketemu Houston Rockets gitu yang ada di posisi 5 sekarang ini. Karena ngeri juga sih kalau Lakers ketemu sama Anthony Edwards dan juga Minnesota Timberwolves ya. You guys know how it ended last season. Yes, kalau langsung first round exit kan sedih juga. Time out gimana nih guys? Time out kalau Lakers first round exit. Batal meledak guys time out hari ini. Padahal tadi mikir bakal 15.000 views kalau mereka bisa kalahin OKC. Ternyata itu hanya ilusi guys. Ayo guys, yang mau menghibur saya guys hari ini, jangan lupa ya scan QR code-nya guys. Yang mau menghibur, saya hari ini jangan lupa guys support jadi member ya guys, biar kita bisa bikin time out terus pastinya, biar semangat terus. Hanya ilusi guys mengharapkan Lakers menang hari ini. Tapi yang tidak ilusi adalah Concanipo hari ini resmi melewati rekornya 3-point Kemba Walker in a single season di dalam franchise history-nya Charlotte Hornets. Hornets hari ini berhasil mengalahkan Phoenix Suns 127-107. Con hari ini 20 points, 4 dari 9 3-point-nya. Sekarang ini 3-point-nya Concanipo sudah 261 3-point season ini. Melewati rekor Kemba yang 260 3-point in a single season. Statement window from Charlotte Hornets hari ini, dan of course juga sudah hilang jinx time out-nya. Mereka, gue seneng sih bisa menghadapi this adversity, lalu juga bisa bounce back dari beberapa kekalahan. Tadi juga sempat slow start ya, mereka sempat kalah dulu tadi di quarter 1 sampai quarter 2, terus mereka habis itu ngegas sih. Sebenarnya di 3 quarter terakhir itu mereka outscored Suns 94-66. And I feel like everyone is sleeping on how good Ryan Kalkbrenner is right now. Solid big man menurut gue, secara defense juga oke banget. Dia tadi 8 poin, 7 rebound, juga 4 block shots for Charlotte Hornets. Jadi lumayan banget nih untuk jadi backupnya si Musa Diabate, dan menurut gue nanti dia di playoff juga bisa aja sih ngasih kontribusi yang cukup oke ya untuk Charlotte Hornets. Tapi ya selain itu of course ada Miles Bridges, big game, 25 points. Kobe White went off with 19 points off the bench, and LaMelo double-double, 16 point and 11 assists. Tapi jujur gue berharap sih Con bisa memenangkan Rookie of the Year ya, walaupun gue tahu banyak banget yang juga belain ataupun juga jagoin Cooper Flag. Gue gak akan surprise kalau NBA akan kasih Cole Rookie of the Year. Obviously gue gak akan surprise sama sekali dengan storyline semua yang ada, kalau mereka itu juga mantan teammate di Duke. But yeah, gue harapkan mereka akan kasih ini recognition lah untuk Con, karena lu lihat aja locker roomnya Hornets sih asik banget sih vibes sejak ada Con sih menurut gue. Tadi juga dia disiram air ya sama LaMelo sama teammate-nya setelah memecahkan rekor hari ini. Jadi just a good vibes man, just good vibes sih sejak ada Con, dan menurut gue dia yang bikin tim ini jadi stabil dan juga
level headed. Ya nggak level headed sih Clippers gue lah, kacau lah, nggak ada WMB aja malah dibantai 118-99 sama San Antonio Spurs. Jujur kaget juga sih Spurs hari ini nggak mainin Victor Wembanyama, kayaknya resting nih harusnya ya. Karena kita tahu mereka tuh lagi coba kejar si OKC kan, mungkin aja pengen coba ngambil seat number 1, and of course juga mereka lagi campaigning si Wemby jadi MVP. Jadi gue tadi cukup kaget, apalagi main Wemby juga coming off a big game lawan Warriors dengan 41 poin, 18 rebound, dan 3 block shot dalam hanya 29 menit, guys. That is absurd. Itu absurd banget menurut gue sih. 41 poin dalam 29 menit. That's crazy. Jadi gue mikir hari ini dia mau nge-push lagi narasinya dia untuk bisa memenangkan MVP dan juga bersaing dengan SJ, tapi malah take a one day off karena back to back kali ya, second day of a back to back maybe. Tapi hari ini step up ya trio guardnya Spurs ya, dimana De'Aaron Fox 22 points, Stephen Castle 20 points, dan juga Dylan Harper 19 points, dan juga sempat buzzer beater ya from mid court dari Dylan Harper. Yeah, but hari ini sih Darius Garland sih kacau sih, 5 dari 17 nembaknya. Nggak baik semangat nih pemain Clippers gue kayaknya hari ini. Tapi emang ya itu seberapa jagonya San Antonio Spurs lah. You could see tadi di pertandingan hari ini. Tapi ya gue kemarin juga kaget ya gosipnya, katanya Kawhi itu sebenarnya hampir ke Golden State Warriors main pas lagi trade deadline. So it's gonna be very interesting off season sih. Kalau Warriors beneran katanya pengen coba lagi datengin si Kawhi pas off season, that's gonna be crazy though. Kalau lu ada Kawhi, Steph, and Jimmy Butler, penasaran sih, walaupun udah tuwir semua, tapi still gonna be a very interesting team sih kalau memang Warriors bisa mendatangkan Kawhi. Dan kayak Warriors off season ini mungkin mereka mau go all out kali ya, karena ya mungkin udah tinggal 2-3 season terakhir Steph. Mereka pastinya pengen memberikan Steph chance untuk bisa menjadi juara lagi sih. So I feel like they're gonna go all in and they will find somebody big sih this off season untuk bisa membantu Steph Curry. Karena lu lihat sendiri lah, kalau nggak ada Steph susah lah ini tim. Tapi ya Guy Santos playing really well though. Right now KP juga kayak udah lumayan oke banget sekarang sama sistemnya si Steve Kerr. So ya encouraging, tapi ya itu butuh Steph Curry yang akan come back hari Senin nanti sih. I cannot wait. So itu aja sih guys untuk time out ya. Once again, terima kasih banyak guys yang sudah menonton secara full. I really appreciate you guys for hanging out with me today. Happy Easter weekend. Happy Good Friday today. Semoga kalian juga semua bisa enjoy your time with the family this weekend. Ini terakhir kali long weekend. Kita kayak long weekend mulu guys. Long weekend mulu di sini. Saya harus nyari konten soalnya. Jangan sering-sering long weekend ya. But I can't wait juga untuk minggu depan ke Pekanbaru untuk Raja Wali Cup. So kalau ada yang nonton di sini, make sure if you in Pekanbaru, come to the game, check it out. And I cannot wait juga untuk Sunday, PJ versus Dewa. Once again, terima kasih guys yang sudah menonton. Appreciate everybody, and I will see you guys again very soon. Peace out everybody. Please join my channel guys.